Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Kamis 9 Juni 2022. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 20 sampai 26. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu, selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana, sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Saudaraku yang terkasih, dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang Farisi, kalian tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Lewat khotbahnya ini, Yesus mengingatkan betapa penting membangun kehidupan agama yang baik dan benar. Artinya kita hidup dari nurani kita, mengalir dari hati terdalam, mengalir dari ketulusan kita, bukan sekedar ingin dipuji atau terkenal, ingin tampil, ingin populer, tapi hidup yang memberikan dampak positif, hidup yang memberi berkat bagi orang lain. Caranya dengan menjaga relasi kita dengan Yesus, mampu menahan diri dari amarah kita, dari kata-kata yang tidak pantas, dari sikap dan perbuatan kita yang tidak berkenan pada orang lain. Tujuannya agar kita menjadi pribadi yang berarti bagi Tuhan dan sesama. Khotbah Yesus di bukit adalah harapan Yesus pada kita semua. Kita akui bahwa sebagai manusia kadang kita susah untuk menahan amarah kita. Kadang kita dikuasai kejengkelan, dendam, bahkan kata-kata kita seringkali menyakiti hati orang lain. Apalagi sekarang, lewat media sosial kita mudah sekali menghina orang lain, menjelek-jelekan orang lain. Juga dalam pelayanan kita kadang tidak membantu orang lain untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena itulah Yesus mengingatkan kita untuk menjadi pribadi yang baik, pribadi yang pantas, pribadi yang memberi berkat bagi sesama. Sebab dikala kita membuat sesuatu yang indah bagi sesama, berarti kita membuat sesuatu yang indah juga bagi Tuhan. Sebaliknya saat kita menyakiti hati sesama kita, juga menyakiti hati Tuhan. Saudaraku yang terkasih, Tuhan memanggil kita untuk menjadi pribadi yang selalu memberi harapan baru bagi sesama. Menjadi pribadi yang selalu membawa kedamaian dan sukacita. Menjadi pribadi yang penuh berkat. Maukah kita untuk melanjutkan tugas Yesus ini? Saudaraku terkasih, dikala kita membuat sesama kita tersenyum, artinya kita membuat Tuhan juga tersenyum. Semoga hari ini kehadiran Anda dan saya memberikan sukacita, memberikan berkat, memberikan rahmat untuk banyak orang lewat sikap dan cara hidup kita yang baik. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.